Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah rahimakumullah, malam ini kita ngaji surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yauma, pada hari yaumul hisab nanti, berarti di akhirat. La yanfa'u, tidak ada manfaatnya. Apanya? Malun, harta, wala banun, dan juga anak-anak. Jadi besok pada yaumul hisab di akhirat, harta dan anak itu enggak ada gunanya. Lalu pertanyaannya, kapan harta itu ada manfaatnya? Jawabnya sekarang. Sekarang harta yang panjenengan infakkan, sedekahkan, itu yang akan memberi manfaat nanti di akhirat. Sementara yang kita nikmati di dunia, mungkin dibelikan makanan, dibelikan rumah, kendaraan, itu tidak ada manfaatnya besok di akhirat. Yang ada manfaatnya yang diinfakkan, yang disedekahkan untuk perjuangan Islam. Maka selama Ramadan semua masjid selalu memohon bantuan kepada jamaahnya untuk memakmurkan Islam. Dan sebenarnya itu manfaatnya bukan untuk takmir, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi semakin banyak yang disedekahkan, akan semakin banyak manfaatnya besok pada hari kiamat. Makanya kalau kita bisa beli barang yang mahal-mahal, mengapa untuk membeli kenikmatan diri yang besok di akhirat tidak berani yang besar-besar? Oleh karena itu, semoga apa yang sudah kita infakkan untuk perjuangan Islam lewat Masjid As-Salam ini mudah-mudahan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Begitu juga anak. Anak itu besok nggak bisa manfaat. Artinya anak nggak bisa menolong orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa menolong anaknya. Lalu pertanyaannya, kapan anak bisa menolong orang tuanya? Jawabnya sekarang, mumpung masih hidup. Maka orang tua yang punya anak soleh solihah itu sugi-sugi wong sugih. Bahagianya orang paling bahagia orang tua yang mau mendoakan
anak yang mau mendoakan orang tuanya. Jadi kalau pertanyaannya kapan anak saya manfaat buat saya orang tua? Sekarang. Kalau anak itu bisa baca kitab suci Al-Quran, kalau anak itu mau mendoakan orang tua. Sebab tidak semua anak itu eling wong tua nih. Enggak semua anak selalu mendoakan orang tuanya. Maaf, mungkin semuanya sampean pernah mendengar kata-kata dari Bapak Presiden kita B.J. Habibie, saya itu punya anak, tapi anak saya dulu saya mendidiknya menjadi anak pinter-pinter. Memang pinter, tapi setelah beliau sepuh merasa kehilangan semuanya karena anaknya semua di luar negeri, tidak ada yang bisa mendampingi. Makanya jangan terlalu bangga kalau punya anak cuma pinter tok tapi tidak ngerti agama. Sampean walaupun punya anak banyak seperti nggak punya anak, karena anaknya cuma pinter tapi gak ngerti carane nyenengno atine wong tua. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Sampean kalau kepingin punya anak sukses dunia akhirat, sampean bacakan surat At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim ayat 8, yang terakhir dari ayat 8. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yaitu ayatnya. Dan ayat itu selalu dibaca orang yang tawaf dan sa'i kalau lagi umroh atau haji. Saya ulang, At-Tahrim ayat 8. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anak harta nggak ada manfaatnya besok di hari kiamat. Pertanyaannya, lalu yang manfaat apa? Ayat 89. Illa man atallaha, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, orang yang hatinya baik. Jadi besok semua yang ada di dunia ini hancur, nggak ada manfaatnya apa-apa kecuali orang yang hatinya selalu baik. Ya, baik dengan orang, baik dengan tetangga, dengan siapa saja, pokoknya hatinya hati. Kita jangan ikut-ikut suka mencela orang, menghina orang seperti di YouTube. YouTube ada Yutin, Kiai ngelokno Kiai, Gus ngelokno Gus, Habib ngelokno Habib, Ustadz ngelokno Ustadz. Masya Allah. Padahal yang menyelamatkan besok di akhirat itu bukan pinternya itu, tapi ati sing apian, biqalbin salim, yang hatinya baik, nggak suka mencela orang, nggak suka menghina orang.
Maka kalau kepengen hidup itu bahagia, kalau melihat orang lain, lihatlah kebaikannya. Tapi kalau melihat dirinya sendiri, lihatlah kekurangannya, lihatlah kesalahannya. Tapi seringkali kan terbalik. Kalau lihat orang itu justru elek wong niku ketok. Kesalahannya sendiri nggak pernah nampak. Makanya benar anak sekolah bilang, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Mengapa gajah kok gak ketok wong gede? Wong mepet motor soalnya. Begitu plek gak ketok aja. Wong ketutupan udele gajah. Makanya dibiasakan kalau lihat orang itu kebaikannya yang nampak, sehingga sampai nggak stres. Orang itu semakin nggak suka sama orang, semakin stres. Sampai nggak senang sama Pak Prabowo, stres sampai. Pak Prabowo bolak-balik melebu TV, melebu YouTube, sampai nggak nanti melebu blas, kan stres diri. Masya Allah, Masya Allah. Orang itu kalau ingin bahagia, nggak cuma juga sholat, nggak cukup sholat itu nggak cukup bahagia. Yang membuat bahagia itu ya sholat, hatinya baik, baca Quran, hatinya baik, ya sedekah tapi hatinya baik. Itu yang membuat orang bahagia. Kalau cuma sholat tok tapi ngerasani ngarepe, ya tambah stres sampe. Umpama lho sampai sholat Allahu Akbar terus delok sikile ngarepe, iki kurang mancat sikile, gak keterima iki. Sampai malah digibung malaikat to. Kok iki lha apa sholat delok sikile wong. Nah itu makanya mudah-mudahan kita ini dengan puasa semakin baik hatinya. Saya mohon izin terawihnya di tempat lain, ojo dirasani. Kalau sampai ngerasani Ustaz, elek hatinya. Wis jarno aku masih ngalih jarno. Tugas saya kan ceramah, sudah ceramah saya terawihnya di tempat lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.